ecstasy for Indonesia. Their unlikely World Cup dream is back on track. Sebanyak 29 pemain yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert untuk bertarung menghadapi tuan rumah Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagian para pemain sudah tiba di Australia dan siap tempur melawan tim yang berjuluk The Socceroos itu di 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Memang di atas kertas timnas Australia terlihat lebih unggul daripada skuad Garuda. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, skuad yang berjuluk The Socceroos itu mampu memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali meraih hasil imbang. Kemudian dari segi ranking FIFA, timnas Australia juga terlihat lebih unggul jauh daripada skuad Garuda. Terpantau sampai saat ini, timnas Australia berada di peringkat ke-26 dunia, sedangkan timnas Indonesia sampai saat ini masih bertengger di peringkat ke-127 dunia. Meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus tetaplah optimis kalau pasukannya mampu memberikan perlawanan yang sengit terhadap tuan rumah. Apalagi di pertandingan nanti timnas Australia tidak diperkuat banyak pemain andalannya karena mengalami cedera. Tentu hal ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang maksimal. Namun untuk mewujudkan semua itu, Patrick Kluivert selaku pelatih baru timnas Indonesia harus menyiapkan semuanya dengan baik, terutama di dalam menentukan strategi yang cocok untuk menyesuaikan gaya permainan timnas Indonesia yang diketahui di laga-laga sebelumnya selalu menerapkan permainan bertahan. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia? Dan berikut ini merupakan potensial line up timnas Indonesia versus timnas Australia yang berpotensi bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh di 20 Maret 2025 mendatang. Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Martin Paes. Penampilan Martin Paes sejak debut dengan timnas Indonesia memang begitu memukau. Tanpa adanya pemain asal FC Dallas ini, belum tentu timnas Indonesia bisa melaju sejauh ini di putaran ketiga ini. Kiper terbaik di Liga Amerika ini akan tetap menjadi andalan di bawah Mister meski nantinya ada Emil Audero di skuad Garuda. Ketenangan yang dimiliki serta komunikasi yang sangat baik di lini belakang akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia ketika mendapat gempuran dari pemain lawan. Dan pastinya dengan hadirnya Emil Audero ini, Martin Paes akan lebih bekerja keras untuk tetap menjadi pilihan utama di skuad merah putih. Sementara untuk sektor lini pertahanan, yang mana di posisi ini bakal ditempati duet Miss Hilger dan Jay Itzes. Jay Itzes merupakan pemain yang selalu konsisten di dalam menjaga pertahanan di lini belakang bersama timnas Indonesia. Beberapa penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Venezia ini. Pengalamannya bermain di liga teratas Italia sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Lautaro Martinez dan Paulo Dybala akan menjadi pengalaman berharga untuk dibawa ke Indonesia. Selain itu, Jay Itzes sebagai seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai strategi yang diterapkan oleh pelatih. Sedangkan Miss Hilger akan kembali memperkuat timnas Indonesia setelah di 2 laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Ia akan berduet dengan Jay Itzes untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia yang dinilai mempunyai kecepatan dan mempunyai permainan yang solid. Miss Hilger akan bekerja keras untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dick sudah dipastikan akan mengamankan posisi ini. Usai hanya tampil 40 menit pada laga debutnya bersama timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Jepang, Kevin Dick terpaksa harus ditarik keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisinya yang sekarang, Kevin Dick bisa dipastikan akan kembali memperkuat timnas Indonesia melawan Australia di posisi bek kanan. Sedangkan Calvin Verdong tentunya akan menjadi andalan setiap pertandingan timnas Indonesia di posisi bek kiri. Penampilan yang selalu konsisten membuat dirinya belum pernah tergantikan di posisi ini.
Kepiawaiannya dalam menghalau bola membuat para pemain lawan frustasi dengan ketangguhan pemain asal NSC Nijmegen ini. Gak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu, Calvin Verdong menjadi sosok yang sangat berperan di dalam terciptanya gol kedua Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Sementara untuk sektor lini gelandang atau pemain tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Haaye, Joype Lopez, dan Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang dibela Tom Haaye terbilang cukup buruk di level liga, namun penampilan Tom Haaye sangat baik dan tetap konsisten dalam kualitasnya. Tom Haaye tetap menunjukkan kalau dirinya merupakan pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan mempunyai visi di atas rata-rata yang mampu menciptakan peluang yang berbahaya ke pertahanan lawan. Sedangkan Joype Lopez kemungkinan akan menjalani debutnya menghadapi timnas Australia di 20 Maret ini. Pemain berpengalaman yang saat ini bermain di Liga Belgia akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air bagi timnas Indonesia untuk memotong serangan balik yang cepat kemungkinan bakal diterapkan oleh pemain Australia. Dengan mempunyai tubuh yang sangat besar, maka sudah dipastikan Joype Lopez akan menjadi tembok yang kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal satu-satunya yang akan mengamankan posisinya di sebelah susunan pemain timnas Indonesia ketika melawan Australia. Performa api yang ditunjukkan saat menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno akan memikat pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan ketenangan dalam melakukan keputusan, maka bisa dipastikan pemain asal Oxford United ini akan dipilih sebagai starter melawan Australia di 20 Maret mendatang. Sementara untuk sektor lini penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Eliano Reinders sebagai penyerang kanan, Dian James sebagai penyerang kiri, dan Ole Roemeny sebagai penyerang tengah. Eliano Reinders nampaknya akan menjadi andalan baru bagi timnas Indonesia dengan hadirnya Patrick Kluivert. Selalu menjadi starter bersama klubnya di Liga Belanda, nampaknya akan menjadi alasan bagi Patrick Kluivert untuk memasang Eliano sebagai starter melawan Australia nanti. Meski sempat dicampakkan oleh pelatih sebelumnya karena alasan strategi, namun di era pelatih baru ini, adik dari Tijani Reinders ini akan menjadi pilihan utama di sektor penyerang kanan. Sedangkan Dian James kemungkinan bakal menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan timnas Australia. Selain bisa bermain di fullback bagian kiri, Dian James rupanya juga bisa bermain di posisi winger kiri. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan dampak yang positif untuk meraih kemenangan dan membawa timnas Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya. Sementara Ole Roemeny dipastikan akan menjalani debutnya di laga melawan Australia dengan sebagai ujung tombak. Kehadiran pemain asal Oxford United ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi lini depan timnas Indonesia yang kita ketahui selalu menjadi masalah di dalam mencetak gol. Selain mempunyai skill yang mumpuni, Ole Roemeny juga mempunyai kecepatan yang akan menjadi modal tambahan bagi timnas Indonesia di saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Itulah prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia yang berpotensi bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang positif di 20 Maret 2025 mendatang.